Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah mempelajari tentang pertanian presisi. Bagaimana memanage lahan secara spesifik lokasi, tidak lagi whole field management. Kita juga telah mempelajari tentang skala, titik koordinat, global navigation satellite system, kemudian geographical information system. Maka di penghujung perkuliahan ini kita akan mempelajari tentang variable rate technology. Ini adalah ending dari pertanian presisi. Namun, walaupun ending, ada beberapa kajian dalam pertanian presisi yang tidak kita pelajari, seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, dan lain-lain. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang variable rate technology, maka kita akan mengulang sedikit materi kita tentang pertanian presisi. Pertanian presisi mengintegrasikan berbagai teknologi canggih untuk mengoptimalkan produktivitas dan keberlanjutan. Komponen utama dalam pertanian presisi meliputi GPS dan GIS, seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, yang menyediakan pelacakan lokasi yang presisi dan menganalisis data spesial untuk membuat peta terperinci. Sistem auto steer mengarahkan traktor dan mesin dengan presisi tinggi, mengurangi tumpang tindih dan memastikan cakupan yang konsisten, yang mengarah pada operasi lapangan yang efisien dan penghematan bahan bakar. Sistem wireless telematik memantau dan mengelola peralatan pertanian dari jarak jauh, menawarkan data secara real-time tentang kinerja mesin, lokasi, dan kebutuhan, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Variable rate technology yang menjadi pembahasan utama kita dalam pertemuan ini, Artificial Intelligence memanfaatkan peran penting dengan menganalisis jumlah besar data pertanian untuk membuat rekomendasi prediktif, mengotomasi pengambilan keputusan, dan meningkatkan praktek pertanian presisi. Remote sensing menggunakan citra satelit, drone, dan udara menilai kesehatan tanaman dan kondisi tanah, mendeteksi masalah seperti serangan hama dan kekurangan nutrisi, memungkinkan manajemen proaktif. Pengumpulan dan analisis data melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk sampel tanah, hasil, dan lain-lain, untuk menghasilkan informasi. Informasi ini mendukung pengambilan keputusan yang terintegratif dan meningkatkan manajemen pertanian. Monitor hasil yang terpasang pada pemanen mengukur dan merekam hasil tanaman secara real-time di berbagai zona lapangan, memberikan data berharga untuk mengevaluasi kinerja lapangan, dan merencanakan praktek di masa depan. Mengintegrasikan komponen-komponen ini meningkatkan pertanian presisi, mempromosikan efisiensi, keberlanjutan, dan profitabilitas dengan memanfaatkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari kondisi lapangan yang beragam. Variable rate technology atau VRT merupakan bagian dari pertanian presisi yang memungkinkan petani untuk menerapkan input seperti benih, pupuk, dan pestisida dengan tingkat yang bervariasi. Hal ini lebih efisien bila dibandingkan dengan menggunakan aplikasi yang seragam. Pendekatan ini memperhitungkan variabilitas dalam ladang, mengoptimalisasikan tingkat aplikasi berdasarkan kondisi spesifik di area yang berbeda. VRT bekerja dengan menggunakan teknologi GPS dan GIS atau dapat digantikan dengan sensor. Dari kedua hal ini menentukan berapa banyak dosis aplikasi yang akan dikeluarkan oleh peralatan yang dilengkapi dengan VRT, seperti penanam benih, penyemprot, atau penyebar pupuk, tentang di mana dan pada tingkat berapa produk harus diterapkan. Terdapat 4 keuntungan utama penggunaan variable rate technology, yaitu mengoptimalkan sumber daya. Dengan menyesuaikan aplikasi input sesuai kebutuhan area spesifik dalam lahan, petani dapat menghemat input dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Keberlanjutan VRT berkontribusi pada praktek pertanian berkelanjutan. Teknologi ini mengurangi penerapan berlebihan produk dan pestisida, mengurangi limpasan dan kontaminasi badan air. Pengambilan keputusan berdasarkan data yang jelas. VRT mengandalkan data dengan tentang kondisi tanah,
kesehatan tanaman, pola cuaca, dan lainnya. Pendekatan berbasis data ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih terinformasi, yang mengarah pada manajemen yang lebih baik. Peningkatan hasil. Karena jumlah input yang tepat diterapkan di tempat yang diperlukan, VRT dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang mengarah pada peningkatan hasil panen dan profitabilitas. Secara garis besar, teknologi VRT dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu Pre-Developed Prescription Maps atau berbasis kepada peta dan Real-Time Sense and Threat yang berbasis kepada VRT berbasis pada prescription map, dimulai dengan pengumpulan data, di mana data dikumpulkan dari lapangan menggunakan citra satelit atau drone, sampel tanah, dan monitor hasil. Data ini mencakup informasi tentang kondisi tanah, kesehatan tanaman, dan variabilitas lahan yang lain. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis atau GIS untuk membuat peta aplikasi terinci. Peta ini memberikan rekomendasi spesifik untuk tingkat aplikasi input di berbagai zona. Peralatan yang dilengkapi dengan VRT, seperti penanam benih, penyemprot, dan penyebar pupuk, kemudian menggunakan peta aplikasi ini untuk menerapkan input tersebut pada tingkat yang tepat sesuai kebutuhan masing-masing zona. Application Map sendiri merupakan suatu peta yang menggambarkan laju aplikasi yang dibutuhkan setiap bagian pada lahan. Bagian lain dari Pre-Developed Prescription Map adalah controller. Controller akan membaca peta yang telah dibuat kemudian dirubah menjadi aplikasi secara real-time. Proses pembuatan peta preskripsi yang telah dikembangkan dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, dibutuhkan beberapa data untuk membuat peta lapangan, seperti variasi tanah atau hasil panen. Data ini dikumpulkan dan dicatat, kemudian diproses di komputer untuk menghasilkan peta aplikasi yang disesuaikan dengan aplikasi di lapangan. Dalam proses ini digunakan buku panduan yang berisi materi, referensi, atau instruksi. Peta kendali yang dihasilkan disebut sebagai peta preskripsi yang telah dikembangkan. Dipindahkan dari komputer ke peralatan pertanian melalui memori data. Peralatan pertanian tersebut berupa traktor dengan alat terpasang seperti penanam atau penyebar pupuk yang dilengkapi dengan penggerak variabel. Traktor dilengkapi dengan antena sistem position global atau DGPS untuk melacak lokasi yang tepat di dalam kabin traktor. Terdapat layar atau prosesor yang Di dalam kabin traktor, terdapat layar atau prosesor yang menafsirkan data peta kendali dan menginstruksikan pengendali. Selanjutnya, pengendali ini mengirim perintah output ke penggerak. Variable rate technology dengan real-time sense atau threat system mengacu pada teknologi pertanian yang mengukur sifat-sifat lapangan sambil bergerak secara langsung di lapangan. Bertindak berdasarkan pengukuran tersebut. Komponen utama dari sistem ini mencakup sensor, unit pemrosesan data, dan aktuator. Sensor yang dipasang pada peralatan seperti traktor mengukur berbagai sifat lapangan seperti kelembaban tanah, tingkat nutrisi, dan kesehatan tanaman secara real-time. Data yang dikumpulkan oleh sensor kemudian diproses secara langsung oleh sistem komputer di dalam alat untuk menentukan tindakan yang tepat. Berdasarkan data yang telah diproses, sistem ini memicu aktuator untuk menerapkan jumlah input yang tepat seperti pupuk, pestisida, atau air sesuai dengan kebutuhan. Dalam VRT, sensor berperan penting dalam menilai kesehatan tanaman. Sensor akan memancarkan sinar merah dan sinar inframerah ke arah tanaman. Sensor kemudian mengukur jumlah pantulan pada masing-masing jenis cahaya tersebut. Sensor memproses informasi ini dan menampilkan nilai yang diukur sebagai pembacaan Normalized Different Vegetation Index pada layar dengan nilai berkisar antara 0 hingga 0,99. Kuatnya cahaya pantul menunjukkan kesehatan tanaman. Semakin tinggi pembacaan NDVI, semakin sehat tanaman tersebut. NDVI adalah metode untuk menilai kesehatan tanaman dengan mengukur perbedaan antara cahaya tampak dan infrared yang dipantulkan oleh daun tanaman.
Vegetasi yang sehat akan menyerap lebih banyak cahaya tampak untuk keperluan fotosintesisnya dan memantulkan lebih banyak cahaya inframerah. Contoh pada gambar menentukan pantulan inframerah dekat dengan sebesar 45% dan pantulan cahaya tampak sebesar 35%. Dengan rumus tertentu, ini menghasilkan nilai NDVI sebesar 0,125. Sebaliknya, vegetasi yang tidak sehat memantulkan lebih banyak cahaya tampak dan menyerap lebih banyak cahaya inframerah dekat. Contoh pada gambar menunjukkan pantulan inframerah dekat sebesar 45% dan pantulan cahaya tampak sebesar 5%. Hal ini akan menghasilkan nilai NDVI sebesar 0,8. Sebagai kesimpulan, pertanian presisi menggabungkan berbagai teknologi canggih untuk mengoptimalkan produksi dan keberlanjutan. Salah satu komponen tersebut adalah Variable Rate Technology atau yang disingkat dengan VRT. Ini memungkinkan petani menerapkan input secara bervariasi di seluruh lahan, bukan aplikasi seragam. VRT dibagi menjadi dua jenis, peta yang dikembangkan sebelumnya dan sistem deteksi atau perawatan secara real time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.